Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha rabbakum alladzi khalaqakum wa razaqakum wa yahdiyakum ila tariqihi alqawim ولا تتبعوا السبل كما قال تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kaum muslimin, semoga Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Jamaah salat Jumat Masjid Menara Iman Kudus yang berbahagia, aku wasiatkan kepada diriku dan kalian semuanya, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan rezeki kepada kalian dan memberi petunjuk kepada kalian ke jalannya yang lurus, dan jangan sekali-kali mengikuti jalan-jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, dari dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita cara dan jalan yang paling tepat menggapai kedudukan menjadi orang yang bertakwa, yaitu yang pertama mengikuti jalan Allah, yang kedua mengamalkan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa dan sedang di dalam bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Pada setiap amalan dilipat gandakan, pada setiap ketaatan membuat nyaman, pada setiap anjuran dan perintah penuh dengan kemudahan. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara yang Allah berikan kemudahan pada setiap waktu pagi dan sore, pada siang hari dan malam hari, di rumah ataupun di masjid, di kota maupun di desa, di kampung maupun di gurun. Sekali lagi, pada semua keadaan, saudaraku, ketahuilah ia adalah doa. Sebab Allah tahu apa yang kita butuhkan, sebab kita butuh setiap waktu. Doa adalah ibadah. Doa adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah tanda sayangnya Allah kepada kita. Doa adalah pertolongan Allah kepada kita, karena doa itu menampakkan butuhnya kita kepada Allah Sang Pencipta, dan di dalamnya merupakan ada pujian, pengagungan, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, karena doa itu diperintahkan, karena doa itu jalan supaya kita selalu dalam petunjuk dan dalam keadaan mapan dan dalam keadaan keimanan. Sekali lagi, sebab itu kita butuh setiap waktu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kaum muslimin yang berbahagia, dan ingatlah sabda Nabi kita, tauladan kita terbaik sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, Tirmidzi, Ahmad dari Abi Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu 'inda da'ani." Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika ia memohon kepada diriku. Kaum muslimin, semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah, mengabdi kepadanya. Adab-adab dalam berdoa itu ada 10. Yang pertama, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan memilih waktu-waktu utama ketika berdoa. Seperti yang pertama, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya, di akhir malam. Yang kedua, ketika sujud. Yang ketiga, ketika mendengar suara azan. Yang keempat, di antara waktu azan dan iqamah. Yang kelima, ketika bertemu musuh. Yang keenam, ketika turun hujan. Yang ketujuh, waktu-waktu akhir di setiap hari Jumat. Yang kedelapan, mendoakan saudara muslim tanpa sepengetahuan mereka. Yang kesembilan, ketika terbangun dari tidur malam. Yang kesepuluh, ketika safar. Yang ke-11 ketika berpuasa. Ke-12 tidak tergesa-gesa. Kaum muslimin yang berbahagia, adab yang kedua dari 10 adab yaitu menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Adab yang ketiga, melirihkan suara, tidak mengeraskan suara ketika berdoa. Adab keempat, tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 55, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbu al-mu'tadin." Adab kelima, merendahkan diri, khusyuk, penuh harap dan khawatir. Adab keenam, bersungguh-sungguh dan penuh keyakinan akan diijabah dan dikabulkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin." Berdoalah kepada Allah sedang kalian dalam keadaan penuh keyakinan dan diijabahi doa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan suatu doa dari hati yang lalai. Adab ketujuh, mempermudah dan selalu mengulang-ulang doa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyuksir fa innama yas'ala rabbah." Jika seseorang berdoa, maka memperbanyaklah atau mengulang-ulanglah doa tersebut sebagaimana ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibadallah, wa min adabid du'a athamin ay yaftatiha bi dzikrillahi wa tamjidihi was sana'i ilaihi wa ay yahtimahu bis salati ala rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin, semoga Allah selalu limpahkan rahmat kemudahannya kepada kita semuanya. Adab yang ke-8,
mengawali berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, mengagungkan dan memujinya, serta menutup doa dengan bersolawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adab ke-9, memperbaiki hati dan menjaganya dengan bertaubat, serta menjauhkan diri dari penyakit-penyakit yang menimpanya, di antara iri, dengki dan sebagainya. Adab ke-10, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pakaian, makanan maupun keyakinan. Kaum muslimin yang berbahagia, karena waktu dan usiamu selalu dalam amal ketaatan, waktu dan usiamu selalu gunakan dalam amal ketaatan, lebih-lebih di waktu yang penuh berkah dan kemudahan, yaitu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kelipatan dari semua amalan ibadah. Di antaranya amal ibadah yang paling mulia adalah berdoa. Berdoa, saudaraku, jangan hanya terfokus ketika mau iftar. Sekali lagi, berdoa ketika berpuasa jangan hanya terfokus dalam ketika mau iftar, yaitu menjelang berbuka puasa. Karena ingatlah, di antara 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doanya orang yang berpuasa. Ketika dia sudah meniatkan berpuasa di awal hari sampai di sore hari, maka itu termasuk dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih saudaraku yang berbahagia, di hari Jumat doa itu terkumpul keistijabahannya, kemustajabahannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang yang berpuasa di hari Jumat di akhir harinya. Saudaraku yang berbahagia, perbanyaklah beribadah di bulan puasa, di antara membaca Al-Qur'an, bersedekah, beramal ibadah, dan jangan lupa bersalawat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiraha, khairu ayyamina yawma liqa'ak, wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda, warzuqna as-sadad war rasyad, wa asbigh alaina ni'amaka adh-dhahira wal batinah, waj'al 'amalana as-saliha liwajhikal karim, warzuqna Allahumma al-fiqha fid din, warzuqna Allahumma al-fiqha fid din, warzuqna Allahumma al-fiqha fid din, wa 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka waliyyu dhalika al-qadiru alayh. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana, Allahumma taqabbal minna innaka raufur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin fi jannatikan na'im bi rahmatika ya karim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.